يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Kemudian Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Pendiri Markas Sulaiman Al-Fauzan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin Pondok pesantren ini wa khaliqul khalqi ajma'in. Mendidik putri-putri kita menjadi wanita-wanita salihah berdasarkan akidah yang kokoh menurut pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Dengan ini kita berharap anak-anak kita mempunyai ilmu yang luas, wawasan yang bisa bersaing baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan tentu saja kontribusi bapak-bapak dan ibu Semuanya ahlu as-sunnah. Tidak ada generasi umat Islam yang satu aliran, walaupun ada terjadi perbedaan pendapat dan ijtihad, itu biasa. Ya, perbedaan pendapat itu biasa, tapi tidak membentuk aliran-aliran keagamaan. Dan itu tidak ada kecuali di zaman sahabat. Kalau sudah masa tabi'in dah, ya sebagian tabi'in masuk pula ke sini sebagiannya, masuk pula ke sini sebagian, terlibat sebagiannya, walaupun sebenarnya secara tidak masuk tabi'in bi ihsan, cuman generasinya generasi tabi'in.
tidak masuk tabi'in bi ihsan. Makanya Allah syaratkan yang dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu itu walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti sahabat baik yang sabiqin al-awwalin maupun yang setelahnya, itu dengan yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah jadikan kita mengikuti mereka dengan baik pula. Amin. Selesai pembahasan tentang Al-Quranul Karim. Ya, beliau sudah membahas tentang Al-Quranul Karim dan dengan segala makna yang besar di dalamnya. Kita ingatkan kembali bahwa Al-Quranul Karim adalah perkataan Allah. Darinya mulai dan kepadanya kembali. Dan dengan huruf dan dengan suara. Ini i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah. Berarti kalau tidak seperti itu berarti sudah keluar dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dasar-dasarnya Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW dan ijma' as-sahabah. Ijma' para sahabat bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi, kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian alasan yang kita sebutkan secara spesifik ilmiahnya kemarin adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah sifat Allah dan sifatnya tidak mungkin makhluk. Yang kedua, Allah mencipta dengan perkataannya. Ya, innama amru idza arada sya'na yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau perkataannya menjadi pencipta berarti sifatnya, bukan makhluknya. Yang ketiga, kemarin kita sebutkan bahwa Allah Rasul alaihi salatu wassalam minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat Allah adalah kalamnya, dan kalam Allah adalah sifatnya. Sehingga karena tidak boleh meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh berlindung kepada makhluk. Dan nas dari para ulama juga kita sebutkan terakhir kemarin dari Abdullah ibn Mubarak, juga dinukil oleh beliau daripada Imam Asy-Syafi'i, kemudian dinukil juga dari Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Ini juga menolak apa yang dikatakan oleh Ibnu Subki dalam Tabaqatul Kubra, atau kemudian dalam Mubidun Mubidun Niqam atau Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Dia sebutkan bahwa seluruh ulama Syafi'iyah semuanya ikut pemahaman Asy'ariyah kecuali yang klenik-klenik katanya. Subhanallah. Di Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, itu adalah bukan klenik tapi imamnya para imam. Kemudian juga Al-Hakim Abu Abdullah Nizaburi, penulis Al-Musadrak, dan lain-lainnya, dan banyak sekali ya yang mereka dengan terang-terangan mengatakan tidak menyetujui akidah kecuali akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirisir pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kira-kira masuk beliau pada pembahasan istiwa Allah ala arsyih, yaitu istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa pula sibuk-sibuk kita sekarang bahas ini? Ya, kalau bukan karena sibuknya penyimpangan dalam bab ini, dulu orang semuanya ya secara fitrah tidak payah-payah mengakui Allah di atas. Allah di atas, betul kan? Tidak ada, sejak kecil-kecil lagi kita kalau sebut nama Allah pasti dengar dari atas gitu. Kalau nunjuk apa di mana Allah, nunjuknya ke atas. Cuman karena sekarang dibahas orang bahwasanya Allah tidak mungkin di atas, terpaksa diluruskan. Kalau tidak, kita tidak akan bahas-bahas seperti ini. Ayolah sama-sama diam kita. Biarkan masyarakat secara fitrinya, ya, setiap ada yang menangis karena kesedihan, kusuk punggungnya, sabar ya, ini sudah takdir yang di atas. Selesai masalah kan? Cuma sekarang enggak. Ya. Bahkan yang bicara Allah tak di atas pun nunjuknya mesti kalau nyebut nama Allah mesti ke atas. Ya, fitrah. Ya, ekspresi wajahnya ke atas, tangannya nunjuk ke atas, sampai mimik tubuhnya juga nak naik ke atas. Tapi itulah ya, karena dirusak oleh berbagai kaedah yang diada-adakan, sehingga meninggalkan
ayat-ayat dan hadis-hadis yang diterangkan. Oleh sebab itu terpaksa dibahas supaya umat tidak terkecoh oleh retorika-retorika. Karena pada umumnya retorika ngambil dari aliran-aliran, bukan dari sumber yang asli. Ya, aliran ini kan tadilah dibatas-batasi. Ahlussunnah itu mesti mazhabnya ini, mazhabnya berbatasi. Oh, kita enggak. Ahlussunnah itu yang pakai sunnah, apapun mazhabnya, apapun alirannya, asal dia pakai sunnah, ya sunnah yaitu diyakini, diamalkan, bukan ngaku sunnah tapi dipaling-palingkan maknanya, seolah-olah Nabi tidak pandai bahasa Arab. Awak yang pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Nah, oleh sebab itu kita bahas sekarang. Ya, Syekh pun menulis ini ketika kita jelaskan di muqaddimah dulu, sebab ditulisnya kitab ini karena tadi awalnya di Khurasan itu aman-aman dengan akidah Ahlussunnah, tiba-tiba ditang aliran ahli akidah aliran-aliran itu. Oleh sebab itu terpaksalah beliau menjelaskan kepada kaum muslimin, sebagaimana kita hari ini pun terpaksa menjelaskannya. Barang yang dah jelas jadi kabur terpaksa dijelaskan, ya. Nah, kan itu saya jelaskan daripada debu-debu terpaksa dibersih-bersihkan gitu. Cuma itulah, oleh namanya debu tu disemprot tentu kone juang deh kan. Kan simpanan uang itu simpanan kaliponan. Nah, apa je lah no simpanan kaliponan. Atau masuk ke matanya, atau mungkin masuk ke minuman dan sebagainya. Mohon maaf aja kalau sampai ada debu yang sampai ke situ gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa ya'taqidu ahlul hadis, para ahli hadis berkeyakinan, wa yashhaduna, dan bersaksi, anna Allah Ta'ala atau anna Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala fawqa sab'i samawati, di atas 7 lapis langit. Berarti di atas langit ke-7, ala arsyihi, di atas arasnya, kama nataqa bihi kitabuhu, seperti yang dikatakan oleh kitabnya sendiri. Ya, sebesar-besar hujjah adalah kitabullah, gitu kan? Apa tadi? Fa inna khairal kalami kitabullah. Tapi orang dengan mukaddimah ni dari Saudi itu. Ini pasti mukaddimah Wahabi ni katanya. Allah musta'an. Ini mukaddimah Nabi, bukan mukaddimah Wahabi. Mukaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak munasabah beliau membaca mukaddimah ini. Karena memang khairal kalami kitabullah. Sebaik-baik kalam itu perkataan Allah. Nah, Allah yang dimulai dengan perkataan Allah, dan ijma' seluruh kaum muslimin, Al-Quran adalah hujjah, tidak ada perselisihan pendapat dalamnya. Maka dimulai dengan kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi azza wa jal, sebagaimana Al-Quran kitabnya sendiri yang mengatakan, seperti dalam firman-Nya azza wa jalla dalam surat Yunus, atau surat Al-A'raf ini, inna rabbakum. Baik, di sini di naskahnya surat Yunus, yang benar adalah surat Al-A'raf. Nah, dalam surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi, Al-A'raf ya, iya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsh yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Min ba'di iznih. Ini Yunus ya? Betul ya? Baik, saya tak menjawab. Ala kulli, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Sesungguhnya Rabb kamu yang telah menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyamin, dalam 6 hari, thumma istawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy, yudabbirul amra, mengurus segala urusan, ma min syafi'in illa min ba'di iznih, tak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya, kecuali dapat
izin darinya. Maka oleh sebab itu kalau minta syafaat jangan ke Nabi, minta syafaat jangan ke wali, tapi mintalah syafaat kepada yang memiliki, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan minta syafaat, minta kalau ya Allah izinkanlah Nabimu memberikan syafaat kepadaku. Jangan bilang ya Nabi beri syafaat kepadaku. Nabi tak memiliki apa-apa, apalagi wali, apalagi yang tak jelas walinya. Ini kadang ada yang diwali-walikan aja, kadang-kadang sebagian kan nampak api di atas kuburan langsung jadi wali gitu. Ya. Buah nu tak kicu gitu kan. Ya nampak api di kuburan, pasti wali. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah mengangkat, meninggikan langit-langit itu bighairi 'amad tarawnaha, tanpa ada tiang seperti yang kalian lihat sendiri. Ya, langit tanpa tiang. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ini sebenarnya Allah SWT ingin contohkan pada kita bahwasanya kalau langit saja di atas tak perlu tiang, Allah SWT lebih tidak butuh lagi arsy. Makanya mengatakan bahwa sesungguhnya arsy, kalau Allah di atas arsy berarti butuh kepada arsy, itu langit di atas tidak butuh kepada tiang. Mana yang lebih hebat, langit daripada Allah? Hebat Allah Tabaraka, dia mencipta, maka dia tidak butuh. Ada lagi yang mendebat begini, ya, kalau sekarang Allah di atas arsy, dulu sebelum Allah mencipta arsy Allah di mana? Ya kita katakan saya enggak tahu, karena tidak diberi tahu. Antum nak cari tahu dari mana dapatnya? Pasti kira-kira juga. Anda tak mau kira-kira. Antum kan bilang hadis ahadnya tak boleh jadi hujjah karena zanni. Lalu antum kira-kira jadi yakini. Jadi qat'i. Antum hanya ngira-ngira. Nabi pakai hadis sebagai wahyu. Lalu antum bilang wahyu yang ahad hanya zanni. Tapi pikiran antum jadi qat'i. Main kira-kira. Justru ketika antum mengatakan di mana dulu Allah menciptakan arsy, kita balikkan. Justru itu jadi bukti bahwa Allah tak butuh arasnya. Buktinya sebelum ada aras Allah juga sudah ada. Jalannya. Jadi baliang lihat. Ini namanya bumerang, senjata makan tuan gitu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan sekarang Allah di atas aras. Nah, dulu Allah di mana sebelum ada aras? Saya enggak tahu. Saya enggak dikasih tahu. Ada yang tahu kasih tahu aja. Tapi jangan coba-coba dapat dalam mimpi, tidak ada cerita itu, ya. Atau dibilang saya panjang cerita, saya dapat di mana? Di mana dapatnya? Justru saya bilang saya enggak tahu karena tidak ada diberitahu tentang itu. Berarti Allah tidak butuh aras? Iya memang tidak butuh. Antum aja bilang butuh. Kita tidak pernah bilang Allah butuh pada aras. Justru itu membuktikan Allah tak butuh pada aras, walaupun dia di atas. Jelas ya? Alhamdulillah. Tapi ya tidak joleh urus. Ini kalau biasa masuk orang remang-remang, tidak joleh lah. Remang-remang tahu remang-remang? Ya, yang hitam, yang kelabu-kelabu ciga putih nampak dalam. Nah, contoh dari kelabu ciga dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah alladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang kalian lihat. Berarti langit tak butuh tiang, padahal dia di atas, tidak butuh yang di bawahnya. Lalu Allah sebutkan tsumma stawa al-arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, tidak butuh juga kepada arsy. Nah, kaum muslimin dan muslimat, adapun perkataan kalau dia di atas pasti butuh, sudah analoginya ke makhluk. Atau kalau seandainya Allah di atas aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Ini juga kiasnya ke makhluk. Terbayang ajur ya? Ajur di atas singgah sana. Mana kadang ajur pada arasnya singgah sana? Ya jemaah, mana yang besar? Singgah sana raja atau rajanya? Singgah sananya. Jadi ketika membayangkan ini saudara kita, dikatakannya aras Allah itu kalau seandainya Allah di atas
Ayat itu banyak yang ditinggalkan, hadis banyak yang dikarantinakan dengan alasan kalau hadis karena zanni, ayat karena maknanya tidak qat'i, walaupun subutnya qat'i tapi maknanya masih ditakwilkan. Kemudian dalam surah Al-Furqan, fi surah Al-Furqan ayat 59, at-tasi' wal khamsun, thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian dia bersemayam di atas arsy Allah yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah kepadanya yang lebih berilmu. Wa qawlihi fi surah As-Sajdah, dan juga dalam firman Allah SWT dalam surah As-Sajdah al-ayatul rabi'ah ayat keempat, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Wa qawlihi subhanahu, wa qawluhu subhanahu, dan perkataannya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. As-Sajdah ayat 4, wa qawlihi, dan firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 10, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, mengurus urusan dari langit ke bumi. Berarti dari mana urusnya? Urusan kita di langit. Thumma ya'ruju ilaihi, thumma ya'ruju ilaihi, kemudian kembali urusan itu kepadanya. Ya, tafsir lain mengatakan kembali malaikat yang mengurus itu kembali kepadanya. Dan sebenarnya banyak kaum muslimin dan muslimat, kita tahu bahwa sesungguhnya setiap hari ada malaikat yang bertugas di bumi ini. Ketika pergantian shift siang dan malam, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa nahar, bergantian mereka tugas. Nah, setelah selesai bertugas, kemana perginya? Ke atas, naik kan? Ngapain ke atas? Melapor. Melapor ke pekerjaannya. Kemudian yang bertugas lagi, kemana perginya? Turun. Setelah selesai, naik lagi. Melapor kemana? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi yang seperti ini, yang mutawatir seperti ini, seperti menjadi sesuatu yang aneh, karena yang dijadikan hujjah adalah dalil naqli lebih diutamakan daripada dalil aqli. Kemudian firman Allah SWT, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda. Al-Mulk ayat 16. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Kalau man ini tak bisa ditakwilkan, karena isim mausul imma yadullu ala dzat, yadullu ala az-zat, la yadullu ala ayyi syai' illa ala az-zat. Bahwa isim mausul dalam ilmu nahwu menunjukkan zat, tidak bisa ditakwilkan dengan sifat. Naam. Aamintum man fis sama', apakah kalian aman dengan yang di langit? Siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang di langit. Ay yakhsifa bikumul ard, yaitu dia tarik kalian ke dalam bumi. Al-Mulk ayat 16. Nah, semua ini kaum muslimin dan muslimat menjadi dasar dan pijakan, pondasi dan landasan bagi ahlul hadisi wa ahlus sunnati was salaf yang meyakini bahwa Allah di atas. Allah di atas arasy-Nya istawa. Wa akhbara Allah subhanahu wa ta'ala an Fir'aun al-la'in annahu qala li Haman. Kemudian Allah juga memberitahukan tentang Fir'aun yang terlaknat. La ilaha illallah. Annahu qala li Haman, bahwa Fir'aun yang terlaknat itu berkata kepada Haman, acu Haman, yaitu menteri besarnya, arsiteknya, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, bangunlah bangunan yang besar agar saya agar saya naik ke atas. Asbabas samawati, itu jalan-jalan ke langit, wal ardi, dan ke bumi, fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya saya sampai melihat Tuhannya Musa,
wa inni la adhunnuhu kadziba. Sesungguhnya saya kira Musa itu dusta. Di sini kira ini maksudnya saya yakin Musa berdusta. Sekarang kita buktikan dengan bukti fisik. Buat bangunan besar supaya sampai naik ke langit. Dikiranya langit itu dekat. Iya. Ini coba tapi Masya Allah. Jadi keajaiban dunia pula. Piramida yang dibangun oleh Haman itu jadi keajaiban dunia. Memang serius dia mencari Tuhan itu. Ya, tapi kan tidak sampai dia ke langit lah. Allah musta'an. Wa inna ma qala dzalika, dia mengatakan itu, yaitu Fir'aun mengatakan itu, li'annahu sami'a Musa alaihissalam, karena dia mendengar Musa alaihissalam yazkuru anna rabbahu fis sama', menyebutkan bahwa Rabbnya di langit. La ala tara ila qawlihi wa inni la adhunnu kadhiba. Coba perhatikan perkataan Fir'aun, wa inni la adhunnu kadhiba. Saya yakin Fir'aun, ya, saya yakin Musa ini berdusta. Jadi dia tidak membenarkan Fir'aun. Fir'aun tak percaya Tuhan Musa di langit. Ya, oleh sebab itu dia nak buktikan bahwa tidak ada Tuhan di atas, itu lebih kurang. Tidak ada Tuhan itu di atas. Yakni fi qawlihi inna fis sama'i ilahan, yaitu perkataan Musa sesungguhnya di langit ada Tuhan. Kemudian beliau melanjutkan wa ulama'ul ummah, dan ulama, seluruh ulama umat ini, wa a'yanul a'immah, dan ulama-ulama besarnya. Ya, dikatakan ainul ulama, maknanya bukan mata ulama, enggak, artinya ulama besarnya. Makanya ada kitab namanya fi wafayatil a'yan, itu subhanallah, kitab dengan nama awalnya apa? Fi wafayatil a'yan, tentang wafatnya atau tahun-tahun wafatnya al-a'yan, orang-orang besar dari kalangan ulama, dari para pemerintah, tokoh-tokoh, para pemikir dan seterusnya. Itu disebut dengan al-ain. Ainu al-ulama, huwa ainu ulama. Kenapa ain? Karena mata tertuju kepadanya semuanya. Ya, karena dialah ulama. Jadi di sini wa a'yanul a'immah, dan ulama-ulama besarnya umat. Ya. Minas salafi rahimahullah, dari kalangan as-salaf rahimahumullah, lam yakhtalifu, tidak pernah berselisih pendapat, fi anna Allah ta'ala ala arsyihi, bahwa Allah di atas arasnya, wa arshuhu fawqa samawatihi, dan aras Allah itu di atas langitnya yang ketujuh. Yuthbituna lahu min zalika, mereka menetapkan itu, ya, menetapkan itu, ma athbatahu Allah Ta'ala, apa yang ditetapkan Allah Tabaraka Ta'ala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya, wa yusaddiquna Rabba Jalla Jalaluhu fi khabarih, dan mereka membenarkan Allah dalam berita yang disampaikannya. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa alal arsh, dan mereka beriman secara mutlak apa yang disampaikan Allah secara mutlak, yaitu tentang istiwanya Allah di atas arasy. Wa yumirrunahu ala zahirihi, dan mereka maknainya dengan makna yang zahir. Wa yakiluna ilmahu ilallah, tapi urusan hakikatnya seperti apa mereka wakilkan itu kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahui bagaimananya, hakikatnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Tapi makna istiwa mereka paham. Mereka paham seperti pahamnya kita maknanya di atas. Wa yaqulun, dan mereka berkata, para ulama itu, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman kepadanya, yaitu seluruh ayat Al-Quran, baik muhkamat maupun mutasyabihat, ya, kullum min indi rabbina, karena semua itu datang dari Rabb kami. Taib. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat pelajaran daripadanya kecuali orang yang berakal.
orang yang berakal. Al-Ma'idah 7, kama akhbarallahu ta'ala, seperti yang Allah beritakan anir rasikhina, tentang orang-orang yang mendalam fil ilmi, ilmunya, annahum yaquluna dzalik, bahwa mereka mengatakan seperti itu, wa radiyahu anhum minhum, dan Allah terima itu dari mereka, fa athna alaihim bihi, sehingga Allah menyanjung mereka dengan menyebutnya sebagai ulul albab. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang rasikh, yang kokoh ilmunya, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, yang mendalam ilmunya, yang hebat-hebat ilmunya, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepada Al-Quran, baik muhkam maupun mutasyabih, kullum min indi rabbina, semua itu datang dari Rabb kami, dan tidak ada yang mendapat pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang berakal. Nah, Allah menyanjung mereka dengan sebutan ulul albab. Ulul albab yaitu mereka yang beriman dan berakal atau cerdas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah memulai dengan menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, karena dia sebaik-baik dalil tentang itu. Sebaik-baik dalil tentang itu. Kemudian qala rahimahullah, akhbarana Abul Husain Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Mu'alla telah menceritakan kepada kami, Abul Husain Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Mu'alla qala haddathani Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman az-Zahid, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman az-Zahid. Qala akhbarani Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafiz, telah menceritakan kepadaku Ali bin Muhammad bin Ubaid Abul Hasan al-Hafiz min aslihil atiq, dari kitab aslinya yang sudah tua. Jadi naskah asli yang sudah berulama. Qala haddatsana Abu Yahya ibn Bishr al-Warraq, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya ibn Bishr al-Warraq. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq Abu Kinanah, ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Qala haddatsana Abu al-Mughirah al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah al-Hanafi. Qala haddatsana Qurrah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibn Khalid al-Basri anil Hasan, dari Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan bi Abil Hasan al-Basri, an ummihi, dari ibunya. Ini ibunya Al-Hasan al-Basri majhulah. Oleh sebab itu riwayat ini didhaifkan karena ibunya majhulah, tidak dikenal. Artinya majhul di sini bukan tak tahu tua ma'atan ma'no, bukan. Maksudnya dalam riwayat, artinya tidak dikenal dalam ilmu riwayat. Ini salah pahaman, sendak biar ma'ah Hasan Basri, bukan. Jadi maksudnya adalah tidak dikenal dalam ilmu riwayat. Dan bil munasabah Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa rawi dari kalangan wanita dibanding laki-laki memang sedikit. Cuman tidak ada rawi wanita yang dhaif. Tidak ada rawi hadis dari kalangan wanita yang dhaif. Yang ada adalah majhul atau majhula. Ini kata Imam Az-Zahabi. Kalau laki-laki banyak yang dhaif, yang matruk juga banyak, yang kadzab banyak juga, Allah musta'an. Itu juga mungkin wallahu alam dalam ilmu manajemen hari ini, kenapa banyak yang mengangkat sekretarisnya bendahara dari ikan wanita, teller di bank banyak kaum wanita, kabarnya. Tapi ini pengalaman di kantor-kantor ini, wanita itu tak berani menipu pada umumnya. Ya, lebih jujur dari
laki-laki. Kalau laki-laki dibuat jadi nokok ke dia pitir. Allah musta'an. Tapi tak wallahu alam. Tapi bukanlah maksudnya nanti ambil kasus pribadi orang gadi nanti, jangan. Nah, di sisi ini bagus, tapi sisi lain berbahaya. Nah, berbahaya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, an ummi dari ibunya, an ummi Salamah dari ummi Salamah, yakni Hindun, istri Nabi alaihi salatu wassalam, fi qawlihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah tabaraka ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas aras istiwa. Qalat al-istiwa'u ghairu majhul. Ummu Salamah dan riwayat ini mengatakan istiwa itu semua orang tahu. Ya, tidak ada yang aneh di situ. Istiwa maklum. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya yang tidak bisa dipikirkan. Kalau dipikir-pikir nanti pasti bandingannya ke makhluk juga. Dan ini analogi yang keliru. Dan itu yang sering ditempuh oleh para pemikir-pemikir akidah. Wal iqraru bihi iman. Berikrar dengan itu adalah iman. Artinya meyakini Allah di arsy adalah iman. Wal juhudu bihi kufrun, dan mengingkarinya adalah kekufuran. Cuman riwayat tak sahih dari Abu Salamah, tapi ada riwayat lain dari yang lain. Qala wa haddatsana Abu Hasan ibn Ishaq al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan bin Ishaq al-Madani, qala haddatsana Ahmad ibn al-Khadir Abu Hasan asy-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Khadir Abu Hasan asy-Syafi'i, qala haddatsana Syadzan, telah menceritakan kepada kami Syadzan, qala haddatsana Ibnu Makhlad ibn Yazid al-Qahastani, qala haddatsana Ja'far bin Maimun, telah berceritakan kepada kami Ja'far bin Maimun, qala su'ila Malik. Nah, sanad ini sahih. Su'ila Malik bin Anas an qawlihi, ditanyakan kepada Malik ibn Anas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Thaha ayat 5, kaifa istawa? Bagaimana dia istiwa? Dia tanyakan bagaimana. Kalau sudah nanya begitu kan pada umumnya kan tidak percaya dia. Ya, bagaimana? Sebab yang terbayang olehnya istiwanya tadi makhluk. Jadi kalau siapa yang menanyakan bagaimana itu sudah mulai ragu. Qala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tak ada yang tak tahu sayang. Wal kaifu ghairu ma'qul, cuma bagaimananya tidak bisa dipikir-pikirkan. Karena apa? Tidak ada perbandingannya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Berarti kalau tidak diimani dosa. Kalau sahih dari Ummi Salamah kufur katanya. Karena apa? Mengingkari apa yang Allah sampaikan. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan itu termasuk bid'ah. Bertanya bid'ah khususnya kaum muslimin. Menanyakan sesuatu yang wajib diimani, lalu karena pertanyaan itu tidak menghasilkan tidak beriman, maka hasilnya adalah bid'ah. Wa ma araka illa dhallan. Saya kira kamu ini orang sesat. Karena tidak pernah ditanyakan oleh sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya karena paham atau tidak paham. Karena paham atau tidak paham? Karena paham. Berarti pahamnya dengan apa? Dengan kalimat itu. Andainya maknanya dengan kalimat lain, pasti ditanya. Jelas ya? Pasti maknanya yang itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alu anhu bina wa ma araka illa dhallan wa amara bihi ay yukhraja min majlisih. Lalu Imam Malik perintahkan orang itu dikeluarkan dari majlis. Lihat kaum muslimin dan muslimat, kerasnya orang pada waktu itu. Kalau kini dibuat macam itunya, dadanya akan datang-datang nilainya, ya kan? Kalau kita buat hari ini, ya bilang keluarkan si anu dari majlis ini. Majlis acil kan datang tahuinya ya kan? Sosek majlisnya. Akhirnya jadi mantan jemaah syuhada itu. Allah musta'an. Jadi Imam Malik rahimahullah suruh keluarkan orang itu. Kenapa? Waktu itu semuanya ahlus sunnah di situ. Yang ada sedikit ahli. Sebenarnya dia karena mungkin tak dari mana, tak dari Irak datang, dari Mesir datang waktu itu kan. Sebab yang banyak fitnah itu dari Irak banyak. Yang suka nanya-nanya seperti itu dari Irak banyak. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh
subhanallah, oleh seorang dia seorang wanita, kalau tidak salah Amrah binti Abdurrahman ibn Auf. Ketika beliau bertanya ke Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummul Mukminin, ya Ummah, ma balun nisa yaqdina as-sawma wa la yaqdina as-salah? Apa pula sebabnya Ummul Mukminin, wanita ini disuruh mengqadha puasa tapi tak disuruh mengqadha salat? Padahal salat lebih tinggi daripada puasa. Apa kata Aisyah radhiyallahu? Dia tidak jawab. Dia balas marah kepadanya, aharuriyatun anti, kamu orang Haruriyah ya? Orang Haruriyah tahu? Yaitu tempat lahirnya dulu gerakan Khawarij. Khawarij yang selalu yang suka mendalam-dalami tetapi tanpa alat pembantu bernapas, artinya tidak melalui para ulama. Mereka lebih percaya kepada ulama-ulama kecilnya, dai-dainya, ya, ahli-ahli retorikanya, sehingga ayat Quran dipahami tidak seperti yang diturunkan, tetapi seperti yang mereka pikirkan. Akhirnya lahir dari situ Harura atau Harura di Irak sana. Di Irak tu di Irak. Alhamdulillah. Tidak di Najd dah. Kaum muslimin di Irak sana. Maka Ummul Mukminin Aisyah bilang, aharuriyatun anti, kamu banyak-banyak nanya, ini kamu sudah mulai mempertanyakan syariat Allah. Mempertanyakan itu sudah membawa keraguan. Kalau sudah mau keraguan, berbahaya kaum muslimin muslimat. Padahal walaupun sebenarnya secara ini, karena kalau seandainya perlu didalami hal itu, Nabi jelaskan. Nabi hanya butuh kita paham dan mau mengikuti. Paham tak paham hikmahnya, itu urusan nanti. Yang penting kita tertarik mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tunggu dulu mendalami satu persatu, kaji hikmahnya, hikmah dalam syariat ini 15 baru dilaksanakan, itu diperlukan oleh orang-orang yang panyogan biasanya. Orang-orang yang apa? Panyogan. Itu panyogan? Cendawa. Awak kini kan panyogan. Kita lah. Tak habis kita. Deyen, pangku, awak sama-sama panyogan. Sehingga perlu dorongan tadi. Apa hikmah, apa dia diwajibkan, apa dia disunatkan, apa ikut diharamkan, apa ikut di, akhirnya dapatlah kadang dah ingan-ingan sodoh. Dapat ingan ikut tu nalilah mak syariat tu. Suraga laju, awak tak perlu bakal coba banyak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya azannya. Tuh. Azan lu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Imam Malik rahimahullah menyuruh orang ini dikeluarkan dari majlisnya. Kemudian Imam Utsman melanjutkan rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl, qala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim al-Isfirayini, qala haddatsana Abu al-Husain Ali ibn al-Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu al-Husain Ali ibn al-Hasan, qala haddatsana Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Syabib, qala haddatsana Mahdi ibn Ja'far, telah menceritakan kepada Mahdi bin Ja'far Maimun ar-Ramli ibn Maimun ar-Ramli, an Ja'far bin Abdullah, dari Ja'far bin Abdullah, qala ja'a rajulun ila Malik ibn Anas, datang seseorang kepada Imam Malik ibn Anas. Seseorang datang kepada Imam Malik ibn Anas, yakni yas'aluhu, yakni dia bertanya an qawlihi, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Taha ayat 5. Qala fama ra'aituhu wajida min syai'in ka wajdihi min maqalatih. Saya tak pernah melihat Imam Malik ya sangat gemetar ya karena sesuatu seperti gemetarnya dia mendengar pertanyaan itu. Wa alahu ar-rakhsa, sampai dia menggigil. Wa atraqal qaumu, sampai orang-orang pada terdiam dan menaku, semuanya menaku. Aduh, maksudnya saya menaku ya. Nah, menundukkan kepala. Kalau menunjuk kepala kan banyak katanya itu. Menaku itu yang pas. Semuanya menaku. Yang tak tahu nanti tolong cari terjemahnya. Tertegun. Taib. Faja'alu yantaziruna al-amra bihi fihi. Mereka menunggu apa yang akan diperintahkan oleh Imam Malik terhadap orang tersebut. Thumma surri'an Malik, kemudian Imam Malik kembali siuman, faqala al-kaifu ghairu ma'lum, bagaimananya kita tidak tahu. Wal istiwa'u ghairu majhul, tapi makna istawa kita tahu. Yang harus diimani maknanya tadi. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, bukan mengimani ayat ini bahwa ada ayat Al-Quran seperti ini, bukan maknanya. Karena mengimani ayat dalam Al-Quran tidak ada yang boleh mengingkarinya.
Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran dan dia tahu dari Al-Quran, ya kafir bil ijma', tidak ada khilafnya. Tapi yang dimaksud oleh Imam Malik di sini adalah dia bukan bertanya tentang ayat ini ada atau tidak, yang ditanyanya maknanya, kaifa istawa. Ini sebagian mengatakan dengan makna Imam Malik mengatakan wajib mengimani adanya ayat ini dalam Quran. Ini main-main dalam memahami bahasa Imam Malik. Dia tidak nanya tentang ada ayat Al-Quran, tidak itu yang ditanya. Yang ditanyanya ada makna istawa, kaifa istawa, bukan tentang ada tidak adanya ayat ini dalam Al-Quran. Karena sebagian mengatakan kami tidak mengingkari istawa, ada dalam Al-Quran katanya. Kalau ada mengingkari bahaya tuan-tuan. Dia mengingkari ada satu ayat, jangan satu ayat, satu huruf Al-Quran atau ingkari, kufur dengan ijma'. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Beriman kepadanya wajib, yaitu beriman makna istawa itu wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Tidak ada yang bertanya dulu karena orang paham semua. Wa inni la akhafu an takuna dhallan. Saya benar-benar takut kamu ni orang sesat. Thumma amara bihi fa ukhrij. Kemudian diperintahkan oleh Imam Malik orang itu dikeluarkan. Kayak ini benalu, dia berbahaya. Coba bayangkan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya dia menganggap enteng masalah ini, berarti dia lebih hebat dari Imam Malik. Memakai kaidah sebagian orang kan, berarti lebih hebat daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qala, berkata Imam Abu Usman, akhbarana bihi jaddi, di berita ini disampaikan kepadaku oleh datuku Abu Hamid Ahmad bin Ismail an jaddihi, an-jaddi walidi, dari datu ayahku Asy-Syahid, wa Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamduyah As-Sabuni, dan Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamduyah As-Sabuni. Qala haddatsana Muhammad bin Ahmad ibn Abi Aun An-Nasawi, dalam ceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ibn Abi Aun An-Nasawi. Qala haddatsana Salamah bin Syabib, dalam ceritakan kepada kami Salamah ibn Syabib. Qala haddatsana Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli, yaitu Mahdi bin Ja'far Maimun Ar-Ramli yang tadi. Qala haddatsana Ja'far bin Abdullah, dalam ceritakan kepada kami Ja'far bin Abdullah Al-Madani. Qala jaa rajulun li Malik bin Anas, seseorang datang kepada Malik bin Anas. Faqala ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, bagaimana istawanya, bagaimana semayamnya? Qala fama ra'aitu Malikan wajida min syai'in ka wajdihi min maqalatihi. Saya tak pernah melihat Imam Malik gugup dan gemetar mendapat pertanyaan seperti gugup dan gemetarnya ketika mendapatkan pertanyaan itu. Wa dzakara nahwah, lalu dia menyebutkan seperti kisah dalam riwayat sebelum ini. Wa su'ila Abu Ali Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali ala anil istiwa. Ditanyakan kepada Abu Ali Al-Husain ibn Fadl Al-Bajali tentang istiwa. Wa qila lahu, ditanyakan kepadanya, kaifa istawa ala arsy? Bagaimana dia istiwa di atas arasnya? Faqala ana la a'rifu min amba'il ghaibi. Saya tidak mengetahui berita tentang yang gaib. Illa miqdara ma kushifa li, kecuali sekedar yang diberitahukan kepadaku. Saya tidak tahu yang gaib bagaimananya. Tapi berita Allah istawa diberitahukan, saya imani. Wa qad a'lamana jalla zikruh. Allah jalla zikruhu annahu istawa ala arsyih, telah memberitahukan kepada kita bahwa dia istawa di atas arasy-Nya. Walam yukhbirna kaifa istawa, dia tidak memberitahukan bagaimana istawanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka imanilah bahwa dia istawa, sedangkan bagaimana kita tidak diberi tahu, dan kita takkan mungkin tahu kecuali bila diberi tahu. Cuman karena waktu sudah diberitahu, maka kita tahu tak tahu harus berhenti sampai di sini. Saya tidak mau tahu. Karena tadi diberitahu. Hah? Ada tadi? Cendonolannya. Cendonolan kan cene ikutinya. Tergantung suara. Tawin. Salam. Tergantung suara. Baik, kita teruskan. Wah siapnya. Alhamdulillah. Lihat 3 halaman lah. Tiga. Sampai lah. 5 lah. Baik. Capek-capek. InsyaAllah. Sabar ya.
Sabarnya. Lain nunggu sudah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Baik, kita selesaikan bab ini. Qala akhbarana al-Hakim Abu Abdullah, itu tunglah potong sanad tak pasal boleh. Ya. Kalau coba pakai sanad lama jadi dah. Nah, ini sanad panjang. Qala akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz ma'ruf Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid, Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Qala akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman As-Sami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Rahman As-Sami. Qala hadatsani Abdullah bin Ahmad bin Shabbuya Al-Marwazi, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Shabbuya Al-Marwazi. Qala, dia berkata, sami'tu Ali bin Al-Hasan bin Shaqiq, saya mendengar Ali bin Hasan bin Shaqiq yaqul, berkata, sami'tu Abdullah bin Al-Mubarak yaqul, saya mendengar Abdullah bin Mubarak berkata. Abdullah bin Mubarak sudah masyhur ya, yaitu Jumi' fi Jami'u Khisal al-Khair, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dikumpulkan pada pribadi Abdullah Mubarak ini seluruh sifat kebaikan. Faqala, dia berkata, na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin 'ala al-'arsy istawa. Kita sudah sama ma'rifat. Ya, sudah sama-sama mengenal bahwa Rabb kita Allah tabaraka wa taala fawqa sab'i samawatin, di atas langit ketujuh. 'Alal arsy istawa, istiwa di atas arsy. Ba'inan minhu khalquhu, terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kita tidak mengatakan seperti yang diyakini oleh orang Jahmiyah. Jaham ibn Safwan, yaitu gurunya, masoko gurunya aliran ilmu yang mengelamkan. Annahu hahuna, bahwasanya Allah ada di sini. Mereka mengatakan Allah ada di sini. Wa asyara ilal ardi, lalu dia memberi isyarat ke bumi. Sebab mereka Jaham bin Safwan berkeyakinan Allah di mana? Di mana-mana. Berarti termasuk di bumi. Jelas? Apa dalil? Wa huwa ma'akum aynama kuntum, yaitu yang atau lebih dekat kepadamu dari urat nadi dan seterusnya. Jadi yang muhkamat ditinggalkan, yang mutasyabihat dinaikkan. Ini bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-ahwa, ahli syubhat. Mereka yang terang jadi gelap. Kalau Ahlussunnah yang gelap jadi terang. Ya lihatnya. Jadi kalau sunnah yang mutasyabihat itu amanna bihi, kita beriman secara mutlak. Tapi kalau yang muhkamat beriman secara jelas. Kalau enggak, mereka enggak. Yang mutasyabihat mereka imani secara mutlak, sedangkan yang muhkamat mereka ragukan. Kata balik tu bopong ke masyhur. Tiba kawak kalam ya tarang, tiba kawak tarang inya kalam. Tabasut ya ikut nan karatang yang terang-terang, seperti yang sudah terang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bilang, saya tinggalkan kalian di atas yang terang benderang, malam seperti siang. Berarti tidak perlu keterangan lain lagi, cukup keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak, kita harus melalui ulama. Memang Nabi tidak ulama, sahabat tidak ulama, tabi'in tidak ulama. Memangnya ulama zaman ini aja yang ulama. Yang dimaksud adalah ulama yang sepaham, bukan seluruh ulama. Sampai saya dikatakan seperti karena fanatisme tadi, mazhab tadi dan aliran, sampai orang sekelar Ibnu Subuki, penulis At-Tabaqatus Syai'atul Kubra itu sampai mengatakan perkataan yang tak patut dia katakan, semoga Allah yang mempunyainya, bahwasanya seluruh ulama Syafi'iyah berakidah mazhabnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tidak ada yang tidak mengikut mazhab ini kecuali yang klene-klene saja.
Ini kezaliman luar biasa nih kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan itulah jadi pegangan oleh para pengekur hari ini, ya, yang tidak mentahqiq masalah. Alhamdulillah ada yang menulis kitab nama Al-Mustaw'ib, yaitu para ulama mazhab Syafi'i yang terang-terangan menolak akidah itu. Yang terang-terangan. Kalau yang tidak terang-terangan dengan ucapannya banyak lagi. Kata Ibn Mibrad Al-Hambali, mungkin puluhan ribu orang yang seperti itu, ulama besar, bukan ulama kecil. Ya, sebagai contoh, ulama yang katanya kliennya tadi seperti Abul Abbas Ibn Surayj yang dikenal dengan Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i II. Canda Sultan Syarif Qasim II lebih gitu kan, Imam Syafi'i II. Artinya setelah Imam Syafi'i dia yang jadi patokan dalam mazhab setelahnya. Ya, dengan terang-terangan membantah itu. Yang kedua ada Imam Asy-Syafi'i Ats-Tsalis, yaitu siapa nama? Abu Hamid Al-Isfirayini. Jangan campur. Hanya ada Abu Ishaq Al-Isfirayini ikut kokian. Ya, ada Abu Hamid Al-Isfirayini, yaitu Abu Bakar Al-Baqillani sendiri, imam besarnya mazhab Asy'ari, bila lewat masjid Abu Hamid Al-Isfirayini sepulung takut nampak. Takut boswo. Yang digelar Abu Hamid Al-Isfirayini digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalis, Syafi'i ketiga. Itu klenero. Makanya kaum muslimin dan muslimat nanti fitnah-fitnah seperti ini sepanjang zaman berkelanjutan. Nanti akan lagi di zaman sekarang ini nanti akan lahir ada orang nanti yang bergelar besar mufti Syafi'iyah di Makkah. Ya. Yang membuat fitnah terhadap dakwah mengembalikan kepada pemahaman salaf ini dengan mengatakan mereka menghalalkan darah seluruh orang yang tak sepakat dengannya. Dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah, ini kitab penuh dengan fitnah dan dusta. Ya, sebab perkataan seseorang bukan diambil dari lawannya, diambil dari bukunya sendiri. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa orang yang mengatakan siapapun yang tak sepaham dengan kami lalu kami kafirkan dan halal darahnya, hadza min buhtanil a'da'i alaina. Ini adalah dusta para orang yang memusuhi dakwah ini, liyasrifun nas an dinillahil haq, untuk memalingkan orang dari dakwah agama Allah yang benar. Nah, mana kena kandongan uangnya langsung atau musuhnya? Ya kan manhaj seorang dari dia. Kemudian ada yang mengatakan kalau dia dusta, subhanallah. Nah, kalau lah baca duto, anta balik ke zaman Nabi dulu, Nabi duto je nyuang. Hilang patut dekat 7. Nah, kan dia katakan siapapun yang tak sepaham dengan kami kafir, katanya, halal darahnya, lalu diisytiharkan ke seluruh dunia. Kan itu yang diisytiharkan, sehingga orang termakan oleh fitnahnya. Hati-hati dengan gerakan ini. So, ini bukan gerakan, ini adalah agama, bukan gerakan. Gerakan itu ada SDADRT-nya, ada yayasannya. Ini ada struktur, ini tidak ada pimpinannya. Pimpinannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai pulang berbagi. Berarti kalau ikut siapa? Ikut Ustaz Ahmad, ikut Ustaz Ismail atau Ustaz? Tidak, kita tidak pernah mengaitkan dengan pribadi, mengaitkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Ahmad salah, kita tinggalkan waktu dia salah. Bila Imam Muhammad Ismail salah, kita tinggalkan waktu salahnya. Berarti lebih hebat antum. Balik kok lebih hebat? Bukan. Orang salah masa awal lebih hebat pula. Orang yang salah masa kita lebih hebat? Di mana pula datang rumus itu? Enggak. Jelas ya? Jelas ya? Jadi difitnah. Alhamdulillah buku-buku beliau dicetak, buku beliau menyebar ke seluruh dunia, dan fakta sekarang menunjukkan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya sekarang mereka damai-damai dengan kita karena belum punya kekuasaan. Tuh lihat Arab Saudi udah punya kuasa, mereka menguasai negara tuh. Berapa orang yang kurus setelah umrah dan haji di sana? Hah? Berapa orang yang kurus kering pulangnya dari situ? Atau pai kui pulang
Gapo. Ya Ustaz dia. Kau kui dah lu. Tiba pulang lah gapo aja. Lah bila dah yan lah. Nah, dia nak sekian nak kui dah lu. Pulang gapo. Kalau seandainya mereka mengatakan yang tidak sepaham diteror, mereka berkuasa. Ini ada fitnah lagi yang buat bahwasanya mereka sekarang ni karena belum berkuasa, sempat jadi gubernur, sempat jadi bupati, sempat jadi, alhamdulillah ada banyak juga yang ngaji jadi bupati, tidak seperti itu kan? Ya kan? Tidak ada. Karena kita punya dhawabit kaum muslimin, jangankan orang Islam, orang kafir sendiri dalam akidah kita tidak boleh dibunuh. Ini kita ucapkan dengan sepenuh mulut kita. Orang kafir yang tidak seiman dengan kita tidak boleh dibunuh. Apalagi orang muslim. Orang muslim yang solat bersamping kita, yang azan di kampung kita, yang menghidupkan baca Al-Quran di pondok-pondok kita, lalu kita kafirkan gara-gara tidak sepaham. Demi Allah, ini fitnah luar biasa kejamnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada tukang-tukang yang benar yang seperti ini. Karena apa? Karena kitab tadi, kitab Fitnatul Wahabiyah yang ditulis dan disebar di bagian negeri Islam, kadang-kadang membutakan orang. Membutakan orang. Ya, sehingga dianggap menumpahkan darah sana dan sini, padahal yang sering menyerang justru yang memusuhi malah. Ya, terjadinya peperangan-peperangan dulu di Najd, kemudian di Hijaz. Karena apa? Seperti kata Syekh, wala nuharibu illa man harabana, wala nuqatilu illa man qatalana. Kita tidak pernah memulai berperang kecuali kita diserang. Coba lihat, yang selalu menyerang siapa? Kalau boleh antum katakan Ahmad Al-Wahabi dulu atau Ahmad Al-Ghairul Wahabi. Justru selalu jadi korban. Memang itu sejarahnya. Di Jazirah Arab sendiri dulu, syekh dan yang mendukung dakwahnya, mereka tidak memulai memerangi, tapi dimulai diperangi. Ya kalau diperangi masa dan tidak ada pahang lajinya, bisa itu. Hah? Kita diserang dan ada torenya, tidak bisa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi berapa banyak orang walaupun punya titel tinggi, yang punya gelar besar, ya seperti tadi Mufti Asy-Syafi'iyah misalnya, tetapi tidak selamat juga dari fitnah. Dan sayangnya itu yang dijadikan dan disalin oleh sebagian sehingga membutakannya. Alhamdulillah YouTube banyak, satelit ada, yang terlihat yang terjadi banyak, lalu kita lebih percaya kepada fitnah-fitnah seperti ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Sebenarnya sudah pernah kita khususkan muhadarah di Masjid Raya dulu, silakan dirujuk di situ. Insyaallah akan kita sebutkan lagi nanti suatu saat. Ya, kita tunjukkan bahwa sesungguhnya bagaimana fitnah-fitnah itu menyebar. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah taala. Karena umat ini selalu jadi korban kaum muslimin dan muslimat. Tapi memang badal Islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban kama bada. Semoga Allah SWT beri hidayah kepada kita dan kepada seluruh saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Jahmiyah itu mengatakan Allah ada di mana-mana. Wa asarul ard. Pada Allah mengatakan Allah di atas. Nasallallahu alaihi. Ini Abdullah Ilmu Mubarak rahimullah yang mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy seperti yang Allah beritakan kepada kita. Lanjut. Kata jawab cik, Allah dulu. Nah, alhamdulillah. Akhirnya dapat je berhenti jadinya. Macam tak akan berhenti je dah malam merah. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Dapat jawab cik. Tak ada panjang cakap garnya ya. Nya banyak tu ni. Nya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang kadang-kadang kalau sudah kehabisan hujjah, yang lahir adalah fitnah. Dia tidak bisa membuktikannya dengan dalil. Yang lahir adalah fitnah, tahzir dan sebagainya. Ini tidak baik. Tapi begitulah sunnatullah pada makhluknya. Orang-orang yang selalu kekurangan hujjah itu selalu dengan fitnah-fitnah yang dosa-dosa yang disebarkan. Pada Allah sudah mengingatkan kita,
bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan dihisab nantinya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.